Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Allah hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Zefanya 3 ayat 17 adalah janji pemulihan bagi umat Allah yang bertobat. Meski sebelumnya dinubuatkan tentang penghukuman pasal 1 ayat 2 sampai dengan 2. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan rindu memperbaharui umat-Nya. Ketika kita mau memperbaiki tingkah laku, langkah dan perbuatan, respon Allah bukanlah kecurigaan, tetapi sukacita, pembaharuan dan kemenangan. Allah hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara, Ia tidak hanya mengampuni tetapi memberi kekuatan untuk hidup baru. Kemenangan atas dosa dan kebiasaan lama dimungkinkan karena Tuhan sendiri yang berperan bagi kita. Roma 8 ayat 37. Ketika kita gagal, ingatlah bahwa Allah adalah pahlawan yang berjuang untuk kita, bukan menghukum kita. Allah bergirang atas pertobatan kita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan tidak hanya menerima orang yang bertobat, tetapi bersukacita atas mereka. Lukas 15 ayat 7. Ini menjadi motivasi untuk berubah. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena ingin menyenangkan hati Bapa. Jangan terjebak dalam rasa bersalah yang berkepanjangan saudara-saudara. Allah lebih bersukacita atas langkah pertobatanmu daripada mengingat kesalahanmu. Pembaharuan dalam kasih-Nya. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Pertobatan sejati sekedar berhenti berbuat dosa. Pertobatan sejati bukan sekadar berhenti berbuat dosa, tetapi mengalami pembaharuan hati. Yeskiel 36 ayat 26. Kasih Allah adalah sumber transformasi, bukan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus memperbarui pikiran dan keinginanmu setiap hari. Roma 12 ayat 2. Sorak-sorai Allah atas perubahan kita. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Allah tidak diam mengawasi kegagalan kita, tetapi merayakan kemenangan kita. Setiap langkah kecil ke arah kekudusan adalah alasan baginya untuk bersukacita. Saudara-saudara, jangan menyerah ketika proses perubahan terasa lambat. Allah sedang bersorak untuknya. Langkah konkret untuk perbaikan adalah identifikasi suatu kebiasaan atau pola pikir yang perlu diubah. Serahkan kepada Tuhan dalam doa, mintalah kekuatannya. Hidup dalam kebenaran bukan karena takut, tetapi karena kasih. Ingatlah bahwa Allah bersukacita atas setiap upaya. Bersandar pada pembaruannya, bukan usaha sendiri. Ketika jatuh, bangkit lagi, Ia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara, Allah tidak memandangmu sebagai proyek kebaikan, tetapi sebagai anak yang dikasihinya. Ia tidak hanya memampukanmu berubah, tetapi juga menari-nari karena setiap langkahmu mendekat kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.